Halo teman-teman, saya Fahmi Husaini Abdullah Yusuf. Saya mahasiswa IAIN Surakarta. Dan vlog ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Dan hal yang akan saya bahas adalah tentang thrifting. Kebetulan saya adalah owner dari thrifting saya sendiri yang berdiri baru-baru saja. Jadi kalau teman-teman di sini belum tahu thrifting, jadi thrifting itu adalah apa? Baju-baju bekas gitu lah intinya. Ya, tapi di thrifting itu sendiri biasanya yang dicari adalah brand. Nah, dan thrifting sendiri bukan hanya pakaian-pakaian lokal. Nah, kenapa bisa ada usaha thrifting? Nah, kita harus bahas dari awal dulu. Jadi seperti yang kita tahu sebagai makhluk hidup itu kita punya prinsip, yaitu sandang, papan, pangan. Nah, sandang adalah hal yang sangat penting gitu. Kenapa? Karena dia ditaruh di awal. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, jadi sandang itu sangatlah penting. Papan pangan ya penting juga. Tapi yang pertama adalah sandang. Karena nanti kalau ada papan, ada pangan, tapi nggak pakai baju, ya lucu dong. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, kita itu bisa memangkas biaya gitu. Dengan apa? Ya salah satunya adalah dengan thrifting seperti ini. Kebetulan saya sendiri adalah owner dari thrifting ini, atau mungkin kalau teman-teman kepo bisa dilihat di Instagramnya @cjm.thrift. Di situ katalog online yang sudah saya bikin, di situ sudah saya fotokan semuanya. Jadi gini teman-teman, pakaian-pakaian seperti ini pun bukan berarti kita harus malu gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya. Kita coba ambil contoh, salah satunya adalah jaket seperti ini, jaket Champion, atau mungkin jaket yang ini. Yang sebelah kanan saya ini adalah jaket Adidas yang harga barunya adalah sekitar Rp1.900.000. Dan jaket ini dijual di thrift shop saya seharga Rp300.000. Bukankah itu sangat worth it sekali? Jadi rada susah kita teman-teman. Jadi dalam dunia thrift itu apa sih yang harus kita pikirin? Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan market kita. Karena kalau kita belanja thrift itu kita nggak bisa milih satu-satu gitu. Kalau mau milih satu-satu biasanya bisa di pasar loak gitu bisa. Cuman kalau untuk skala bisnis biasanya kita buka bal itu adalah nanti dia per karung, dan per karung itu bisa isi sampai 200 piece sih, tergantung item yang kita pilih gitu. Dan harganya juga bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 12 juta rupiah per karung. Nah, jadi per karung itu pun udah di grade gitu dari sananya itu udah dipilihin. Oh, yang 2,5 nanti yang bagus ada sekian, dan pasti banyak yang jeleknya. Cuman kalau yang 12,5 atau berapa begitu, itu juga tidak menutup kemungkinan zonk juga. Maksudnya zonk di sini adalah mendapatkan barang-barang yang tidak menarik atau tidak bermerek, jadi kita juga susah menjualnya. Jadi sebenarnya kalau di thrifting itu untung-untungan banget memang. Cuman kita punya kepuasan tersendiri banget gitu. Misalnya kita lagi bongkar bal gitu kan,
terus nemu contohnya seperti ini tadi, jaket seharga 1.900.000 gitu kan barunya, itu kita kayak nemu hidden gem banget, dan itu menjadi kepuasan tersendiri juga bagi kita. Nah, yang perlu diketahui juga adalah target market dalam thrifting ini sendiri, karena per bal itu nanti dia nggak ngacak barangnya, ya tetap ngacak sih, tapi gini, jenis barangnya yang nggak ngacak. Jadi kita punya bal, ada yang hanya bal kaos, ada yang balnya itu bal jaket, ada yang balnya bal sweater. Jadi kita juga harus menentukan, jadi kita mau bergerak di mana, karena yang baik adalah kita itu harus fokus di satu bidang kan. Untuk saya sendiri, saya memilih di bagian outdoor, seperti naik gunung, lari, atau dan lain sebagainya. Seperti di kiri saya, ini merupakan jaket outdoor ya teman-teman, yang berisikan bulu angsa. Jaket outdoor di CJM Thrift dijual mulai harga 180 sampai harga 350.000 rupiah seperti yang ini. Dan kalau teman-teman tahu, jaket bulang harganya biasanya mahal-mahal banget sih emang. Dan satu yang saya suka dari bisnis thrift shop ini adalah saya bisa tahu teknologi-teknologi yang digunakan orang-orang yang sudah maju tentunya di outfit yang mereka pakai. Seperti contohnya barang ini, dia punya topi yang bisa dilepas dengan zipper, terus dia punya kantong di dalam, kemudian di sininya juga bisa diatur lengannya supaya tidak kemasukan angin. Atau seperti yang ada di sini, kalian tahu ini apa? Nah, akan saya tunjukkan pada kalian. Ini adalah jaket. Bener teman-teman, barang sekecil ini tadi namanya jaket. Ini namanya jaket windstopper. Coba dipakai ya. Oke. Kurang lebihnya gini teman-teman. Hal sekecil tadi bisa jadi jaket gitu. Jadi ini adalah teknologi yang bagus gitu. Dan bicara tentang penjualan, kebetulan ini adalah lagi era pandemi. Jadi penjualan dari awal kita full online. Tapi kami juga mempersilahkan orang-orang untuk datang ke rumah untuk langsung memilih barang-barang. Jadi yang harus diperhatikan juga jika menjual barang thrift online adalah kita harus memfoto sedetail mungkin barang yang kita akan jual satu persatu dan membuat katalog supaya orang juga bisa tahu kondisi barang tersebut secara penuh gitu, secara keseluruhan, dan tidak ragu-ragu untuk memilih barang. Dan jangan lupa untuk kita memanfaatkan hal-hal yang sudah ada juga seperti rekening bersama di Shopee. Enggak Shopee, Tokoren, maaf nyebut atau toko-toko yang lain gitu. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di follow CJM Thrift.